Pernah nggak sih kamu itu deket sama teman kantor, terus kamu itu sering curhat, ngerasa itu deket, ternyata curhatan itu balik ke kamu jadi sesuatu yang negatif. Gimana rasanya? Sakit nggak? Aku udah 8 tahun kerja di dunia korporat, dan ada satu hal penting yang nggak diajarin di onboarding kantor manapun. Teman kerja itu temennya kerja, bukan teman curhat, apalagi teman hidup. Kadang kita itu lupa karena kita setiap hari ketemu, kita selalu cerita, kita kira kita itu udah sedekat itu. Nyatanya kantor bukan tempat yang aman. Di video ini aku tuh mau ngobrolin sebagai sesama perempuan yang lagi bekerja, yang lagi struggling, dan kadang kita itu pengen cuman cari sekedar teman ngobrol, tapi ternyata malah kejebak di tempat curhat yang salah. Di dunia kerja sebenarnya itu sah-sah aja kok kalau kamu tuh deket sama semua orang dan berteman dengan semua orang. Tapi sedekat-dekatnya kita sama teman kantor, kita harus tetap punya boundaries yang harus dijaga. Karena kamu mesti ingat, kantor itu adalah tempat kerja, bukan tempat cari validasi apalagi pelampiasan emosi. Tapi sayangnya nggak semua orang punya niat baik yang sama. Ada orang yang datang ke kantor itu memang lempeng aja. Ya dia kerja terus pulang. Tapi nggak sedikit loh orang yang datang ke kantor tuh sambil nyambi. Nyambi ingin diakui, nyambi ingin divalidasi, ingin dianggap si paling wah, si paling ini, si paling itu. Satu hal kecil yang kamu ucapkan itu bisa banget dipelintir, disebarkan, bahkan jadi bumerang buat kamu sendiri. Dan gak semua orang yang kelihatannya dekat itu bisa kamu percaya. Banyak banget resiko kalau kamu mau jadiin teman kantor itu sebagai teman curhat. Contoh nih ya, misalnya kamu lagi punya konflik sama rekan kerjamu namanya si A. Nah terus kamu cerita nih ke temenmu lagi yang namanya B. B, aku lagi gak enak nih sama si A. Soalnya kemarin kerjaanku sama si A lumayan ada crash di sini. Nah, the day ketika kamu cerita ke si B, itu kamu wajib hati-hati loh. Karena suatu saat kalau misalnya si B ini punya konflik sama kamu, most likely dia akan memakai cerita itu untuk jatuhin kamu di depan si A. Cerita kamu akan disampaikan ulang dengan versi dia sendiri, agar terlihat kamu lebih buruk atau bahkan sampai menghilangkan trust-nya orang-orang sekitar ke kamu. Kamu mesti ingat, misery loves company. Ada orang yang seneng lihat kamu jatuh bareng sama dia. Yang kamu kira tempat sandaran, ternyata diam-diam nyeret kamu juga. Contoh kedua ini sebenarnya aku kira cuma ada di TV-TV. Tapi ternyata kejadian loh di dunia nyata. Aku ini kan perempuan ya, belum menikah. Dan memang aku itu bukan tipikal orang yang suka mempublish relationship aku. Suatu hari aku tuh cerita ke teman kantorku. Aku lagi happy banget nih. Soalnya tadi aku dipanggil atasan dan aku dikasih kepercayaan buat handle project A. Long story short, aku tuh cerita kalau ya dia believe ke aku karena katanya aku capable. Terus sesuai sama backgroundku, jadi aku bisa explore lebih di project ini. Dan ya, feedbacknya seperti biasa ya. Oh, congratulations, wah aku sih seneng dan sebagainya, best, gitu ya. Tapi kamu tahu nggak apa yang balik ke aku? Kayak gak lama kemudian aku tuh mendengarkan omongan beredar. Kayaknya dia ada affair deh. Well, prestasi bisa dibungkus jadi gosip. Hanya karena ada satu orang yang gak suka lihat kamu lebih bersinar. Yang ketiga, pernah gak sih kamu tuh ngerasa kayak cuman pingin sekedar jujur, pingin menceritakan bahwa kayaknya aku gak pantas deh diginiin. Ini bukan tentang hal yang menye-menye ya, bukan yang ala-ala gitu. Ini mungkin semacam bullying yang sebenarnya emang gak pantas aja di tempat manapun. Tapi pas kamu cerita hal itu, pada saat itu juga kamu langsung dicap. Baperan. Alah, cuman drama. Kamu tuh emotional deh. Dan di mata sebagian orang, expression yang kayak gitu tuh dianggap lemah loh. Dianggap nggak profesional, dianggap nggak bisa bekerja di bawah tekanan, atau cuman dinormalisasi sebagai, oh itu memang love language-nya aja. Ya kan manusia tuh nggak bodoh ya, orang itu juga punya value masing-masing.
Pasti bisa dong bedain yang namanya words of affirmation atau words of insulting. Atau, oh ini itu physical touch, ini tuh physical attack. Padahal kita tuh cuma pingin dingertiin aja sih. Tapi somehow ada beberapa orang yang masih menganggap perempuan di kantor itu dianggap lemah loh. Dan ternyata kejadian yang kayak gini tuh nggak cuma sekali 2 kali loh. Banyak perempuan di sana yang sering ngalamin. Cuman mungkin nggak bisa speak up aja. Sampai akhirnya aku tuh belajar dari pengalaman pribadi, dari rekan-rekan kerja kantor yang masih sehat, bahkan dari mentor-mentorku yang memang inspiring gitu. Jadi simpen semua hal personal kamu di luar kantor. Baik itu keluarga kamu, pasangan kamu, luka kamu, atau kegiatan-kegiatan di luar kerjaan kantor. Karena itu memang bukan konsumsi meja kerja sih. Better ya ngobrolin yang ringan-ringan aja. Misalnya, US lagi inflasi. Beli makeup di mana sih yang bagus? Ada tempat perawatan yang baru nggak? Ya yang chill-chill aja lah. Kalau emang kamu udah burn out atau kamu butuh banget tempat ngobrol, ya namanya basic manusia memang harus ngobrol ya, dan kamu nggak punya tempat curhat di luar kantor, better kamu journaling. Kalau bahasanya anak dulu ya nulis diary lah. Atau kalau enggak yang paling tepat ya kamu pergi ke konselor profesional atau psikolog mungkin. And that's fine. Wajar sih kalau anak muda itu masih butuh validasi. Tapi lambat laun kamu akan tahu kok, kalau yang kamu butuhin sebenarnya bukan validasi, tapi ruang tenang untuk berpikir. Dan yang terakhir sebenarnya kamu tuh cuma butuh 1-2 orang terpercaya buat ngobrol. Buat menceritakan segala unek-unekmu itu. Tapi kalau bisa, tetap di luar kantor. Aku tahu banget rasanya nahan emosi di kantor. Nangis di toilet sendirian, jadi kayak robot di kantor, bahkan sampai dimaki-maki sama atasan. Tapi satu hal yang aku pelajari dan itu sangat penting, jaga emosi itu bagian dari reputasi. Bukan berarti fake, tapi kamu harus tahu mana part yang memang harus dibagi, mana part yang harus di-keep. Kalau kamu ngerasa sendiri, tenang aja, kamu tuh gak sendirian. Kita semua pernah mendapat luka karena tempat curhat yang salah. Kalau kamu pernah ngalamin hal yang sama, jangan lupa cerita di kolom komen ya. Kalau kamu suka sama kontennya, jangan lupa like and share. And see you my next video. Bye.